Aloha saudara-saudara, kemarin kapan itu ada yang request di kolom komentar video saya yang bahas tentang Wind of Change. Dia minta untuk dibahas lagunya SID atau Superman is Dead yang judulnya 1984. Terus saya temukan di postingan akunnya SID yang men-spill tentang 1984 dan ternyata mereka terinspirasi dari novel. Terus saya langsung kulik saudara, saya beli novelnya 1984 karangan George Orwell. Ada 400 lebih halamannya. Saya juga udah nonton filmnya. Oh iya, bagi kalian yang mau nonton filmnya, dia ada di Prime Video saudara. Tapi nonton film ini hati-hati bagi yang punya anak kecil ataupun punya keponakan yang masih di bawah umur. Selain tentang tema filmnya yang berat tentang otoritarianisme atau totalitarianisme, sulit banget ngomongnya sih. Di film ini ada juga adegan bercocok tanam. Makanya itu kalian nontonnya ya pintar-pintar pilih waktu lah. Dan tentu saja saudara saya dengarkan lagunya, saya baru tahu kalau SID enak juga bikin keroncong. Oh ya, ada satu band lagi dari luar negeri yang terinspirasi dari novel ini. Malahan bukan cuma satu lagu, tapi beberapa lagu dalam satu albumnya. Band itu adalah Muse, kalian pasti tahu. Dengan albumnya yang bertajuk Resistance, mulai dari lagunya yang judulnya Uprising, yang menggambarkan ekspresi ketidakpercayaan terhadap pemerintah, politisi, bankir, ataupun sistem-sistem yang sudah mapan. Terus di lagunya yang berjudul Resistance yang menggambarkan kisah asmara terlarang yang terdapat di novel 1984. Terus ada juga lagu yang judulnya United States of Eurasia. Eurasia ini terdapat juga di dalam novel 1984. Dia merupakan salah satu dari 3 negara yang berperang di dalam novel tersebut. Tapi kali ini kita tidak akan bahas lagunya Muse. Sesuai request, yang akan kita bahas adalah lirik lagunya SID, tentunya dalam Story Behind Something. Story. Oke, sebelumnya saya spill sedikit ya kisah dalam cerita novelnya ini. Cepet aja kok, biar nggak terlalu melenceng kemana-mana kita nanti membahas liriknya. Oke, jadi saya bagi menjadi 3 bagian saudara. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan gambaran umum tentang apa yang terjadi di sini. Jadi di sini, di novel ini, ada pemerintahan Oceania, di mana ada partai besar yang mengatur, membatasi, dan mengawasi rakyatnya di sini. Saya kasih contohnya ya. Anak-anak di sini bisa melaporkan orang tuanya bila berniat mengkudeta partainya. Bahkan partai itu menciptakan kamusnya sendiri loh untuk mengontrol kata-kata yang melawan pemerintah seperti kata-kata freedom yang artinya bebas. Itu dimodifikasi sendiri sama mereka. Mereka juga punya supreme leader yang bernama Big Brother dengan slogannya Big Brother is watching you. Oke, kemudian kita masuk ke bagian kedua. Saya akan menjelaskan tokoh utamanya, yaitu Winston Smith yang bekerja untuk partai itu. Dan dia ini adalah tokoh yang protagonis di sini loh ya. Dia ini bertugas untuk merevisi dokumen-dokumen sejarah. Lebih tepatnya sih memalsukan sejarah sesuai dengan kebutuhan partai. Caranya gimana? Caranya ya dengan memfitnah orang-orang yang menjadi lawan-lawan dari partai tersebut supaya mereka dijatuhi hukuman. Dia dan kekasihnya yang bernama Julia berniat memberontak meskipun hanya dengan sedikit harapan. Nah, kita masuk ke bagian ketiga ya saudara. Di sini saya singkat saja ya. Winston dan Julia tertangkap karena dikhianati oleh teman seperjuangannya. Winston disiksa habis-habisan di sini baik secara fisik maupun secara mental. Ada suatu adegan di mana dia disuruh mengakui bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5. Setelah cukup disiksa atau direhabilitasi sama partainya, dia pun dilepaskan dengan keadaan yang sudah dicuci otaknya dan menjadi individu baru yang patuh pada partainya. Poinnya pada bagian ini adalah pemerintahan yang totalitarianisme akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Di pemerintahan yang seperti ini tidak penting untuk menjadi benar, yang penting untuk menjadi langgeng. Oke, kita meluncur ke liriknya ya. Kali ini beneran saudara. Kita cus ke liriknya. Selamat datang di dunia progresif. Nah, pada penggalan itu dunia progresif itu berarti dunia yang mengarah ke kemajuan atau dunia yang siap untuk mereformasi dirinya sendiri. Terus penggalan berikutnya, saat kiri dan kanan tajam diperdebatkan. Ini bisa jadi yang diperdebatkan adalah ideologi atau prinsip atau argumen antara oposisi dan koalisi. Lihat saja sekarang acara debat semacam ILC, terus acaranya Aiman itu apa namanya, itu kan rame kan sekarang, banyak yang suka kan.
anak-anak muda juga sudah banyak yang menyukai acara-acara seperti itu kan, debat-debat politik macam itu. Oke, terus kita masuk ke lirik berikutnya. Meskipun telah terbukti sebagai racun. Racun kalau menurut saya ya oligarki atau totalitarian atau otoritarian itu. Terus tekanlah populasi santun, lenyapkan senyum. Ini kalau pakai teori cocok logi, pandemi kemarin itu kan sebagai upaya untuk mengontrol populasi ya kan. Terus kalau merujuk pada novelnya, novel 1984, pemerintah yang totalitarian biasanya mengontrol populasi dengan propaganda, dengan pengawasan, dan dengan cuci otak, saudara. Tadi kan udah saya jelasin, Winston itu kan punya cewek yang namanya Julia. Padahal mereka kan dilarang pacaran kan sama pemerintahan di sini. Nah, tokoh Julia ini dalam novel ini menjadi anggota dari Liga Anti meskipun dia hobinya bercocok tanam dengan Winston. Oke, lanjut ke lirik berikutnya. Kita adalah generasi yang menyaksikan dunia kehilangan kode moralnya. Nah, kalau ini sih jelas, saudara, ini merujuk pada keadaan kita sekarang ini. Generasi yang menyaksikan langsung di depan mata kita banyak kode moral yang sudah hilang di sini. Terus kepenggalan berikutnya, 1984, fasis ia berpesta di panggung peragaan busananya. Ini menggambarkan pemerintahan yang otoritarian memegang kuasa. Terus tak diundang, kau tak punya apa-apa, namun kau akan bahagia. Itu kata mereka. Pada pemerintahan fasis atau otoritarian, ada hierarki ekonomi di sana. Dan tentu saja ada oligarki atau kaum elit lah yang pegang kendali. Kita sebagai rakyat biasa tidak bisa masuk dalam circle mereka. Namun tetap saja kita dijanjikan kebahagiaan oleh mereka. Terus kita masuk ke bagian pre-chorus. Ku tahu aku tak sendiri hadapi semua ini. Dikala oligarki sibuk bermain Tuhan. Alasannya wabah bencana alam. Kalau penggalan barusan itu, narator sadar bahwa dia tak sendiri dan bahwa sebenarnya banyak rakyat yang sudah sadar akan adanya oligarki sekarang ini. Kemudian pada bagian sibuk bermain Tuhan, berarti oligarki sibuk mengambil peran Tuhan. Contohnya, oligarki memutuskan siapa yang harus hidup atau mati dalam sebuah keadaan. Terus masuk ke bagian chorus, semakin kuat membaca tekadku untuk menjadi manusia yang merdeka selamanya. Di sini menunjukkan semakin ditekan, narator akan semakin melawan. Oh ya, bagi yang belum paham, narator itu ya yang nulis lagu ini. Kalau nggak salah yang nulis Bli Jering ya kan? Gitu ya, manggilnya Bli gitu ya. Terus menuju ke penggalan lirik berikutnya, kau potong lidah yang berani tandingi narasi. Sepalsu itu dominasimu. Penggalan barusan menunjukkan oligarki pasti punya cara untuk membungkam suara yang kritis. Bisa saja dengan sistem sensor atau dengan UU ITE. Yaitulah salah satu cara oligarki untuk menunjukkan dominasinya. Sepalsu itu. Terus ke penggalan berikutnya, terlahir diberkati dengan akal budi, berhak atas informasi dari semua sisi, media kiri dan kanan dan selebriti. Coba pahami ini. Penggalan barusan menunjukkan bahwa narator ingin menyadarkan kita bahwa kita berhak atas informasi dari semua sisi, baik dari media yang pro ke pemerintah ataupun media oposisi. Terus masuk ke bridge. Kalau istilah resminya sih bridge ya ini. Sampai kapankah ini semua terjadi? Belum mampu kutu menjawabnya. Pertajam literasi, buka logika, mungkin itu membantu. Pada penggalan ini menggambarkan narator sudah jengah, bosan, ataupun muak dengan keadaan ini. Terus menyindir mereka yang berada di pusaran oligarki untuk mempertajam literasi dan membuka logikanya yang mungkin akan membantu mereka untuk sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Terus balik lagi ke pre-chorus dan chorus yang tadi sudah saya analisa, saudara. Allah, analisa kayak ilmuwan aja ya kan. Oke, kemudian kita masuk ke bagian outro. Semoga lekas kita bertemu di sebuah titik tanpa bias politik identitas. Semoga lekas kita berjumpa di sebuah ruang hampa tanpa politik identitas. Penggalan barusan menunjukkan bahwa narator berharap kita semua bertemu, berjumpa tanpa membawa politik identitas. Tanpa membawa politik identitas itu kan berarti tanpa membawa embel-embel kesukuan, embel-embel agama, ataupun ras. Oke, saya rasa cukup sekian bahasan lagu saya tentang gimana sih ngomongnya kebalik-balik. Oke, saya rasa cukup sekian bahasan saya tentang lagu ini, saudara. Keren sih ini lagunya, gokil. Melawan oligarki menggunakan kearifan lokal. Poinnya sih lirik ini mengajak kita untuk berpikir kritis ya kan. Kalau ada beda pendapat dalam memaknai lagu ini, silahkan tulis di kolom komentar ya saudara. Kalau mau request bahasan tentang lirik lagu ataupun video klip ataupun semacamnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terus dukung channel UMKM ini ya saudara. See you when I see you.